ayyuhalladzina amanu dzkurullah zikran katsira. Hai orang-orang yang telah ditanamkan nur iman. Kan kok kita nih yang dipahami orang ini kan, hai orang beriman, dirikanlah salat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang beriman, puasalah kamu di bulan Ramadan. Sekarang kita rubah, orang berilmu bukan lagi sebut orang beriman. Hai orang-orang yang telah ditanamkan nur ke dalam kalbunya. Dia sudah beriman kepada milik Allah. Yang beriman itu bukan kita. Kita cukup bis. Namanya itulah. Baru semua berzikir dengan nama Allah. Orang apa? Kita sudah tenggelam di dalam cahaya. Bukan lagi kita yang berzikir. Memang kedengaran suara, tapi bukan lagi kita. Kita sudah buka hakikat, artinya apa? Kita menyatakan, menyaksikan dengan sebenar-benarnya bahwa yang ada itu adalah milik Allah. Betul enggak? Kalau kau katakan yang ada ini tidak ada lain kecuali hanya Allah. Allah itu apa? Ya, Allah itu tulisan, ya ingat ya. Allah itu tulisan. Allah itu apa? Allah itu cahaya. Tuhannya sumber. Jadi jangan menyembah nama, ya. Untuk ke Tuhan itu harus mengenal Allah dan Muhammad. Muhammad apa? Cahaya. Allah cahaya. Jangan sembah namanya. Allah di langit, Muhammad di bumi. Karena Muhammad itu Tuhan alam. Tuhan itu menamakan dirinya Allah. Setelah dia menamakan dirinya Allah, dia menjadi cahaya. Berasal dari mana Allah itu? Berasal dari Rabbi. Tuhan. Berarti kau mau menyembah Tuhan yang tak bernama itu harus kenal syahadat. Siapa syahadat tuh? Allah dan Muhammad. Setelah Allah dan Muhammad tegak lurus di dalam kalbu kita, ada orang yang dilahirkan di alam dunia membawa gelombang itu. Nah, itu namanya siapa? Zaman kita ini umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itulah membawa gelombang Allah dan Muhammad itu. Buat cahaya itu Nabi Muhammad. Ketika orang hidup di zaman Nabi Muhammad, dia harus bersahadat menyaksikan Nabi Muhammad. Betul enggak? Kenapa? Kau membawa tali buhul itu. Kau membawa gelombang itu. Kau yang bisa menunjukkan aku jalan untuk menuju tuh. Sekarang bisa kau melihat Nabi Muhammad sekarang? Siapa yang bisa kau lihat sekarang ini? Siapa yang bisa? Laqad ja'akum rasulum min anfusikum. Telah datang kepadamu rasul utusan Allah dari zamanmu sendiri. Kok nak nyucuk kipas angin jangan ke PLN. Coba, pergi PLN lah. Nyucuk ni berapa panjang kabel ni? Cari yang ada enggak colok yang terdekat sini? Yang terdekat dengan kita siapa? Orang hidup di zaman yang tak jauh dari itulah yang bisa kau saksikan. Kau saksikan itu, kau menyaksikan tali buhul. Betul enggak syahadat kita nih? Menipu enggak syahadat nih? Bukan hanya baca-baca, kau harus menyaksikan. Kena hukum dunia, undang-undang dunia kena. Syahadat, betul ada orang yang tempat aku belajar. Itulah dia menunjukkan aku tentang bagaimana cara mengenal hakikat diri. Bagaimana cara untuk menyambungkan hubungan kepada Allah. Ada orang yang diutus Allah di alam dunia dalam bentuk manusia, berwujud manusia, dia manusia yang luar biasa. Nah, dulu namanya Nabi, sekarang namanya sama enggak isinya tuh? Beda zaman, beda sebutan. Nah, dulu Muhammad Rasulullah, sekarang wali yang mursi. Nah, ini bukan mursid, ini bukan gelaran manusia. Bukan dikumpulkan orang ramai, siapa yang jadi guru nih?
Wah, ini Pak ini boleh ni jadi guru. Ini tak bisa, kita tak tahu. Biar kau bertapuk dalam lemari pun kalau itu pilihan Tuhan, kau tak bisa mengelak. Biar kau nonjol-nonjolkan diri seperti orang yang pintar, hebat bagaimana. Kalau kau bukan pilihan Tuhan, kau tidak akan pernah. Karena ilmu ini bukan ilmu pilihan manusia. Ilmu ini pilihan Tuhan. Maka karena dia ilmu pilihan Tuhan, kita tak salah menuju Tuhan. Karena orang yang membawanya orang pilihan hanya Tuhan yang tahu jalan menuju. Hanya dengan rahasia Tuhan kita bisa sampai kepada asal carilah orang yang membawa, mengetahui. Kalau kau tak mampu berzikir kepada Allah, dekatlah kepada orang ahli zikir. Ini udah zikir tak tahu, dekat dengan orang zikir pun tak mau jadi apa kita ni? Mau jadi binatang matinya. Kalau kita mau lihat buka aib, buka kuburan tu. Banyak yang matinya jadi binatang tu. Kenapa? Dia tak jadi manusia, dia tak ditanamkan nurnya. Manusia itu setelah waktu lahir, memang rahasia itu ada pada diri kita. Ya kan? Maka harus dibaiat waktu udah mau hadir di alam dunia, waktu di alam roh, kan alam rahim, dia udah sempurna kejadian jasmaninya, di sana dibaiat, ditanamkan nur tuh. Ingat ya, alastu birabbikum qalu bala sahidna. Ingat ya? Jangan kau lupa ya. Ini kau mau hidup dalam dunia ni. Alam kau sudah berubah. Kau ini alam rahim. Alam rahim tu sama juga alam akhirat bah. Tak ada banyak alam tu. Rahim tu lah akhirat. Nanti mati pun balik ke alam akhirat lagi. Asal akhirat balik akhir. Kau dijahirkan, dinyatakan di alam dunia bersama dengan milik Allah. Hiduplah ni. Besar, dididik orang tu, tua dilatih, diajar sembahyang, diajar, kan? Sekarang dia ni bakalan mati enggak nih, kita ni? Apa baiat untuk kita mati nanti? Karena alam rahim mau menuju alam dunia baiat. Sekarang dah hidup di alam dunia, akil balik, mau kembali, kita tak tahu berapa usia kita ni. Maka untuk kembali ke alam akhirat, karena dia di alam dunia, dia harus melalui proses baiat. Baiatnya itu pun guru pilihan. Kau guru pilihan, guru ndak salah, ndak apa ni, bukan KW, lain. Kita dapat merasakan auranya. Dan kita pun akan bersama bertemu di sana. Itu guru yang asli. Kita ni sekarang udah bingung yang mana asli, yang mana palsu. Yang palsu pun mengaku asli. Yang asli tidak bangga dengan keasliannya. Hancurlah ilmu. Ini asli tapi tak bangga. Zikir. Yang penting aku zikir ya bang. Ilmu pun dah dapat, kata Pak Guru, mati pun selamat. Yang penting ilmu. Itu namanya, pertama baterainya lemah, ya, kurang dicas. Ketiga, dia tidak bangga dengan ilmunya. Dia masih ibadah, masih pakai pikiran, masih untung rugi ni aku pergi ni jauh ni, minyak bensin berapa liter ni, sedang dapat waham ni, hitung itu minyak dah 10,000, kau 2 liter 20,000, kau hitung-hitung itu tak bisa, habis dah. Jangan terpengaruh, jangan banyak hitung-hitung. Ini macam mana ya, ada siaran ni bagus ni, sayangan sepak bola ni, bulu tangkis, wah kan masih ada tak bah, tinggalkanlah dulu. Ini bagus, payah nemu macam ini. Padahal masih banyak siaran sepak bola tu. Kalau masih hidup masih banyak ada ke. Kan? Kalau pakai hitungan, pakai akal berat. Tapi kalau memang kita ujur,
ada halangan, kerana apa, ada tetangga meninggal, itu kita maklum. Ya. Tapi yang penting ingat Bapak Ibu ya, itu yang tahu hanya diri kita ya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak. Macam guru pun tak bisa. Biar berbuih mulut Pak Guru tu nasihatkan, berjuang terus. Tapi kalau jemaahnya tidak ada kemauan yang kuat, tidak akan bisa. Kemauan yang kuat itu, kenapa? Terang di dalam itu. Terang benderang di lautan yang dah terang. Akhirnya muncul itu tadi itu baterai alkalin. Semangat dia zikir. Zikir yang semangat itu gambaran. Ya. Gambaran bahwa orang itu sudah merasakan zuknya. Kalau orang tak ada zuk, kita bisa tahu zikirnya. Tahu kita. Orang yang ada zuk lain, terangkat dia. Terangkat. Kenapa? Dia meninggalkan alam ke alam. Meninggalkan alam dunia itu, melepaskan alam dunia, keluar dari alam dunia itu, terangkat, masuk ke dalam kesadaran yang lebih tinggi lagi. Dulu kita merasakan mimpi itu kesadaran yang tinggi. Betul tak orang mimpi itu? Coba tanya ada. Nyata tak mimpi itu? Siapa yang menyatakan dia itu dibohongi oleh mimpi? Siapa? Saya tanya, siapa yang menyatakan bahwa orang mimpi itu dibohongkan oleh mimpinya? Orang yang sadar. Orang yang bangun tu, kau tu ditipu, kata dia. Apa? Kau tu kan ngigau tu. Berarti kan? Berarti kesadaran orang yang bangun dengan kesadaran orang tidur tu lebih sadar orang yang bangun kan? Berarti dua-dua merasa sah. Tapi ada yang sadarnya ditipu oleh mimpi. Orang yang bangun ini membangunkan dia, kau kena tipu. Kan? Selesai. Berarti orang yang bangun kesadarannya lebih tinggi. Kalau kau keluar dari alam dunia, masuk ke alam roh, berarti dunia ini menipu enggak? Asal kau keluar buat kau mandang, kau ni kena tipu dunia. Tapi kau merasa kau ni dah sadar, baguslah kau ni. Habislah kau. Kenapa? Dia sudah masuk ke alam yang dimensinya lebih tinggi. Dia memandang kau tu tidur, ngigau. Nanti kau mati bawa kau tahu. Kau kena tipu dunia. Kau kuyut dengan segala-galanya. Tapi kau tak pernah meluangkan waktu untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Kan kena tipu tak tu? Siapa yang tahu dia ni kena tipu? Saya tanya dulu. Ini nyuruh kita berpikir ya. Ini tak ada orang mengajarkan. Diri sendiri yang membimbing. Siapa yang tahu orang yang di alam dunia ini ditipu? Orang yang sudah keluar dari alam dunia. Kalau kau keluar dari alam dunia, kau bisa mandang kelakuan orang yang kena tipu dunia. Maka Pak Guru bilang apa sering? Tapi pengupasan kan tidak mendetil gitu kan. Dunia ini permainan senda gurau. Kenapa Pak Guru berani gitu? Karena Pak Guru udah keluar dari dunia. Salatnya sudah di alam roh di sana. Itu roh belum. Masih ada lagi tingkatannya. Alam cahaya. Itu tidak bisa kita bicarakan. Itu nanti setelah makam. Nanti makin pening kepala. Ya. Artinya makin naik lapisan-lapisan di atas, makin tinggi kesadarannya. Orang itu makin mantap zikirnya, makin kuat kesadarannya. Makin kuat kesadarannya, dia tidak pernah lalai, tidak pernah lupa. Coba orang punya ilmu ini, tidak ada melilu. Kalau melilu tu berarti salah dia tu. Pikun, bahasa Pak Dul bilang, ya betul, itu bahasa modern sikit kan. Kau gitu tu melilu. Kencing di berjalan itu tu orang-orang yang lalai, yang hatinya tidak ada nur. Itu na'udzubillah minja. Ketika masa tua kita, usia kita dah mencapai 70 lebih tahun, kena penyakit melilu. Jangan sampai itu. Tidak ada orang beriman seperti itu. Kenapa? Orang beriman dengan nama Allah. La yadurru, kata Tuhan. Tidak ada mudarat. Durru, tidak ada mudarat. La yadurru ma'asmi.
kalau kau beserta dengan namaku. Syai'un fil ar, baik kau ada di langit maupun kau ada di bumi. Berdusta ke Tuhan ni dengan ini? Kenapa orang dapat ilmu ini bisa melilu apa? Itu kan dia tak ada balan hidup itu. Yang diutamakannya dunia, 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 dunia. Ilmu yang luar biasa, yang dahsyatnya ni, intan berlian ini dianggap enteng. Kau terkena apa itu? Kena orang-orang yang zalim. Ini yang kita takutkan ya. Harapan kita kalau bisa semua jamaah ini saat mati mudah. Kenapa? Penjelasan ini dah luar biasa dah. Saya pun tak bingung dah bagaimana nak menjelaskannya kan. Tak mampu dah dengan kata-kata apa lagi kan. Jadi bangga kita sudah beragama sekarang ini. Sudah wajib matinya selamat karena sudah penanaman nur. Nabi itu beragama setelah Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Baru dijelaskan Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ingat Nabi Muhammad ya, yang aku tanamkan ke dalam kalbu kau itu, kau baca. Itu maksudnya. Bukan baca bibir nih, kau bibir aku tak pandai membaca. Tapi kalau ini, apa tak ada orang bisu, orang pekak, orang tuli, orang bodoh. Bisa semua, yang penting ada roh. Kalau tak ada roh, tak bisa lah kau baca kira. Kalau ada roh, kenapa? Itulah roh itu yang ditanamkan ke dalam kalbu. Atau jelaskan dia Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Apa tuh yang segumpal darah itu dijadikan Tuhan daripada yang kutunjukkan tuh. Paham kau katanya? Kau tuh ada karena ada asmaku. Laulaka ma khalaqtu aplaka. Kau tidak, karena engkau ya Nur Muhammad tidak ada semua alam beserta isinya. Segumpal darah itu kan nanti menjadi daging tulang, segumpal darah menjadi dia ada susunan dia itu kan. Darah menjadi segumpal daging menjadi tulang belulang dibungkus lagi dengan daging. Dibentuklah dalam bentuk manusia yang sempurna, diberi mata, diberi mulut, diberi hidung, diberi telinga. Tapi kalau ini semua tidak berzikir, apa bedanya dia dengan kera? Saya tanya sekarang, apa beda? Sama enggak? 11-12. Beda dia banyak bulu ya kawan. Kita tak ada bulu, kurang. Kalau dia banyak bulunya, apa bedanya? Cuba bandingkan, dekatkan dia. Ambil foto tu. Ya, mata sama dua. Hidung dia agak ke dalam sikit. Tapi kan ada orang yang ke dalam. Tak semua orang keluar. Ya kan? Mulut sama, gigi sama, tangan dua. Apa bedanya? Beda dia tidak bisa menuntut ilmu. Dia hanya diberi sifat hayat. Hidup saja kau. Kau tak bisa berkembang. Selamanya kerak itu akan kerak lah. Tak gerak tu tak bisa membangun hotel, tak bisa. Tapi kau manusia apa ya? Ke bulan bisa. Menciptakan HP yang canggih bisa. Kenapa? Ada namaku di dalam diri manusia itu. Setelah ketemu, luar biasa manusia itu. Maka hargai orang yang memberi itu. Rasulun min anfusikum. Hormati dia. Bangga kau dapat ilmu ini karena ada dia. Ya, karena dialah, tampak dia. Sesat kita ini. Kalau dia tak ada di zaman kita ini, kadang kan ada tuh. Jadi zaman Nabi Isa ke zaman Nabi Muhammad tu kan panjang itu selang waktunya. Orang yang hidup di zaman terkatung-katung antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ini, apa kabarnya? Ya, kitab Injil tak ada agak ada pahami, tak dapat gak? Tak ada agak ketemu Nabi Muhammad.
Kalau kita bersyukur ketemu wali yang mursyida, baru kau bisa bersahadat. Sahadat zahirnya, fisiknya, sahadat batinnya talibu buhul. Berarti luar dan dalam bersahadat. Aku bersaksi benar-benar wajah tu wajah ia. Dia jadi pengacara aku nanti di akhirat. Dia yang kau temukan di zamanku. Siapa itu? Itulah orangnya yang pembawa gelombang itu. Karena dia tahu alamat menuju Tuhan. Kenapa dia tahu alamat? Dia pilihan tuh Tuhan. Selesai sahadatnya. Tak ada tipu-tipu sahadat nih kan. Masuk akal enggak nih? Jarang orang ngupasin kan? Ini kan bacaan itu dikatakan sahadat. Bukan. Keluarnya fisik. Ke dalamnya tali buhul. Kan berarti Allah, Muhammad, Adam. Kenapa Adam? Karena dia manusia pertama. Bisa Allah, Muhammad, Idris, Allah, Muhammad, Ibrahim, Allah, Muhammad, Isa, Musa sama, tak ada beda. Cuman karena sebutnya Adam, karena Adam manusia pertama dan pertamanya manusia. Ya, kira-kira paham tak nih? Ini pelan-pelan gitu ini ya. Supaya jangan sampai ilmu yang sudah didapat ini bingung gitu. Sehingga bingung itu terlalu lama dibiarkan, akhirnya muncullah malas. Nah, ini sebenarnya tak ada rugi, guru tu tak ada rugi. Pak Guru Agus tu orang tak itu datang zikir tak ada rugi. Jangan dikira Pak Guru ngomong itu marah, bukan. Untuk kepentingan kita sendiri. Tak ada ruginya. Mati pun sendiri-sendiri. Apa? Datang berdua pun kita zikir gak? Berlima pun kita berzikir gak? Ramai-ramai pun berzikir gak? Zikir itu berkumpul fisiknya. Tapi setelah berzikir masing-masing. Mana pula bisa kita zikiran? Oh, kau dengan ilmu kau lah. Maka makam itu berbeda. Salat pun gitu. Kita hanya memimpin jasadnya. Tapi ketika salat, ya pegangan batin kau masing-masing lah. Bisa berjalan tak berjalan itu urusan pribadi kau. Masuk enggak kau ke alam-alam di luar alam dunia itu tergantung kita. Kan merdeka jadi orang terdapat ilmu nih. Kau mau selamat, kau yang berjuang. Kalau kau mau mati jadi binatang, kau juga. Apa urusan guru itu apa? Tak ada untung guru. Cuman ada beban tanggung jawab yang dipegang, amanah itu. Kalau itu tak disampaikan, berbahaya, sakit guru itu. Sakit pening kepalanya. Maka itu yang berat jadi guru, mengayomi, menuntun, membimbing. Karena itu perintah. Membawa amanah, tali buhul itu. Ya. Walaupun memang bukan mursyid, tapi itu pilihan mursyid, pilihan mursyid itu sama alirannya ke Tuhan, tidak ada bedanya. Ya, saya rasa ini dulu lah ya. Karena perjalanan kita jauh, sebenarnya kan kita masih banyak waktu-waktu yang lain. Memang kalau diturut-turutkan tausiah ini tak ada habis-habisnya. Dan perubahan-perubahan itu akan ada terus-menerus. Karena ilmu Allah itu betul. Kalau ditulis, tidak ada. Buktikanlah itu, benar enggak ilmu Allah ini hebat, benar. Kau masih pakai buku, belum, itu bukan ilmu Tuhan. Ilmu Tuhan tak pakai baca, karena dia sudah punya kitab di dalam batinnya itu. Kitab itulah membimbing dia. Dan dia bisa mengajak orang. Orang yang diajak bisa menerima, karena masuk kok ilmu yang tak bisa diterima akal itu bukan ilmu Tuhan ya. Kalau misal begini, ada ustadz itu membahas, mengupas tentang itu, nolak akal gitu nih. Itu bukan ilmu Tuhan. Kok ilmu Tuhan pasti kau bisa nerima. Karena Tuhan itu kebenaran. Tuhan itu adalah tidak pernah bertentangan dengan akal. Akal pasti menerimanya. Dan enak didengar. Coba ceramah-ceramah Pak Guru itu walaupun kita dengarkan berulang-ulang itu, tapi asik gitu. Ya, kita
jemu. Guru pun risau kak ngeluarin kata itu. Tapi belum ada perintah untuk menyampaikan bahasa-bahasa yang lain, kita tak bisa. Karena kita dah kata la haula wa la wala. Ya. Jadi artinya Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah, ilmu kita ini butuh kesabaran, continue. Harus istiqamah. Istiqamah itulah yang membuat nanti kalbu kita dalam bimbingan Allah. Wa man yu'min billahi yahdi kalbahu. Orang beriman itu aku bimbing hatinya melalui hati. Hatilah sebagai kendaraan dia. Maka kiblatlah ke dalam diri kita. Karena di dalam diri ada nama Allah. Itulah kiblat batin kita. Ya, saya rasanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah.